teman-teman semuanya. Baik sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa PPG Prajabatan UNS Gelombang 1 2024. Di sini kami mohon izin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas KMD bersama dengan Ibu Putri Ayu dari Gugus Depan SDN Cinerejo. Mungkin yang pertama sebelum mulai wawancara, saya mohon untuk Bu Putri dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam. sudah didengar? Sudah terdengar, Sudah, Ibu? Bu. Ya, saya ulangi izin, G. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Pramuka. Perkenalkan, saya Putri Ayu Nurhmah dari Gugus Depan SD Negeri Cirenderejo sebagai salah satu pembina Pramuka di pangkalan kami. Dan pada kesempatan kali ini, saya dihubungi oleh Saudara Mbak Pia sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang pendidikan kepramukaan di pangkalan kami. Sehubungan dengan itu juga sudah diteruskan oleh Ibu Farida selaku atasan kami. Jadi pada kesempatan kali ini kita dapat berbincang bersama terkait dengan pelaksanaan kepramukaan di SD Negeri Cinderejo. Baik, Ibu, terima kasih. Langsung saja untuk menuju pertanyaan wawancara, nggih, Bu. Ya. Baik, untuk yang pertama, bagaimana penerapan SKU, SKK, dan SPG di gugus depan SDN Cinderejo? Ya. Penerapan SKU, SKK, dan juga SPG di Gugus Depan SD Negeri Cenderejo ini yang pertama adalah tentunya yang pertama sebagai pembina kami semua pihak guru untuk mampu untuk menguasai butir-butir dari SKU. Adapun SKU ini adalah syarat kecakapan umum yang perlu dipelajari atau dipenuhi oleh peserta didik dari kelas 1 hingga kelas 6, yang mana di sekolah kami laksanakan dari golongan siaga dan golongan penggalang. Nah, untuk pemenuhan syarat kecakapan umum ini kami sudah mulai memperkenalkan mulai dari kelas 1 dari usia 7 tahun hingga 10 tahun ini untuk golongan siaga. Dan untuk usia 11 hingga 15, tapi 15 untuk SMP dan SMA, kita usia 11, mohon maaf, itu untuk golongan pramuka penggalang yang biasanya diduduki oleh siswa kelas 5 dan kelas 6. Adapun dalam syarat kecakapan umum, anak perlu memenuhi butir-butir dalam SKU tersebut. Misalnya, ada pendidikan agama. Kami di sekolah kami ada dua agama, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Dalam agama Islam, anak perlu untuk memenuhi syarat misalnya dapat menyebutkan rukun iman, juga rukun Islam secara runtut dan juga menjelaskan. Ini termasuk salah satu butir kecakapan umum dalam golongan siaga. Dan juga untuk agama Kristen menyesuaikan sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, untuk syarat kecakapan khusus ini atau biasa kita sebut dengan tanda kecakapan khusus ini dapat dipenuhi anak apabila anak tersebut atau siswa dapat memenuhi kemampuannya, ya ini dia mampu sebagai penabung atau lain sebagainya dan ada 10 tanda kecakapan khusus yang wajib untuk dimiliki anak. Misalnya, anak ini sebagai juru penabung alias anak memiliki tabungan atau buku rekening kurang lebih dalam butir percakapan umum ini minimal 6 minggu terakhir. Kemudian anak mampu sebagai juru gerak jalan, berarti anak mampu menguasai teknik-teknik baris berbaris. Juga ada juru penjahit, anak mampu menguasai untuk bagaimana membuat simbol atau jahitan pada pakaian atau benda-benda yang rusak atau akan dibuat baru. Nah, untuk syarat Pramuka Garuda
pada sekolah kami belum terlaksana. Dan yang hanya bisa melantik itu adalah Kuarcap, Kuaran, Kuartir Cabang Kota Surakarta. Karena itu sudah menjadi kewenangan dari Kuarcap. Jadi sekolah atau pangkalan di gugus depan kami hanya sampai SK Pramuka Garuda. Nanti sekolah hanya ini melengkapi syarat-syaratnya saja, nanti yang mampu melantik dan itu adalah semua kewenangan dari Warcap Kota Surakarta. Kurang lebih sedemikian untuk penerapan dari SKU, SKK, dan untuk Pramuka Garuda yang hanya bisa dilantik oleh, maaf, dilakukan oleh kewenangan Warcap Kota Surakarta. Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Baik, Ibu. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah, tapi mohon lebih sedikit keras lagi, J. Oke. Baik, di sini saya izin bertanya, Ibu, apa saja program kerja unggulan yang dilakukan di gugus depan SD Negeri Cinderejo? Ya, apa saja program unggulan yang dilakukan di gugus depan kami? Yang pertama adalah sebelum kami melaksanakan program ini, tentunya kami melakukan rapat kerja bersama. Di dalam rapat kerja ini, Kamabikus kami atau ketua atasan kami yang biasa kita sebut dengan kepala sekolah, namun dalam kepramukaan kita sebut Kamabikus, beliau memimpin kami dalam rapat kerja untuk menyusun program tahunan apa yang akan dilaksanakan dalam ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan. Nah, unggulan yang kami laksanakan, ada pun beberapa program, ya ini tentu saja pengembangan diri peserta didik, bisa dalam kemampuan kepemimpinan anak, kemudian kegiatan kepramukaan seperti pioneering, kemudian P3K, kemudian ada juga program sosial, yakni anak melaksanakan bakti sosial atau kampanye lingkungan, juga kegiatan kreativitas anak, misalnya anak pentas seni, kemudian kerajinan tangan, membuat benda-benda yang dari barang bekas menjadi barang-barang yang dapat dimanfaatkan, dan juga ada program keagamaan. Dan di sekolah kami ini memiliki program pembiasaan yang juga kami terapkan sebagai program dalam kepramukaan. Pembiasaan ini kita laksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk Senin, kita melaksanakan kegiatan upacara yang kita sebut Senina, Senin Nasional. Kenapa bisa masuk dalam pendidikan kepramukaan? Di dalam upacara itu, tentu kita anak-anak belajar tentang nasionalisme, menyanyikan lagu nasional, kemudian tata cara atau upacara bendera, kemudian bagaimana baris berbaris yang benar, contohnya penghormatan. Nah, kemudian untuk hari Selasa ada literasi dan numerasi. Ini literasi numerasi, anak bisa belajar tentang bagaimana berbicara di depan umum, menceritakan kegiatannya, misalnya kepramukaan. Kalau numerasi berkaitan dengan penghitungan. Anak-anak belajar menghitung disesuaikan dengan tingkatan kelasnya atau fasenya. Nah, untuk hari Rabu, kami melaksanakan kebudayaan. Tentu saja juga terlibat dalam kegiatan kepramukaan, ya, ada juga dalam SKU-nya. Anak belajar bahasa Jawa menjadi bawang moko menjadi kromo, juga adat-adat lainnya dari daerah Nusantara lain. Juga dari hari Kamis ada kegiatan kesehatan anak, Kamis Segar kita sebutnya, Kamis Segar. Biasanya kami melaksanakan senam pramuka. Senam pramuka biasanya dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan, dan 2 kali berikutnya itu senam kreasi dan juga senam nasional seperti senam PGRI. Kalau kreasi ini biasanya ada senam-senam dari lagu-lagu anak-anak kita kreasikan menjadi gerak olah tubuh anak-anak. Kemudian ada kerja bakti juga untuk melatih anak disiplin, kebersihan. Dan juga untuk kegiatan hari Jumat, hari terakhir adalah keagamaan. Anak melaksanakan kegiatan keagamaan, yakni rajin untuk melaksanakan ibadah sholat duha untuk yang beragama Muslim, juga untuk yang beragama Kristen doa bersama dipandu oleh Bapak Ibu
guru yang beragama Kristen begitu. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, saya ingin bertanya, apa saja pelatihan atau pengembangan diri yang dilakukan oleh pembina untuk meningkatkan kompetensi? Oke. Pelatihan atau pengembangan diri yang dilakukan untuk kami sebagai pembina, yang pertama adalah dari lingkup sekolah dahulu. Tadi sudah saya awali ya, ini dilaksanakan dengan rapat kerja. Jadi dalam forum tersebut kami antar pembina memberikan cerita-cerita bagaimana proses pendidikan kepramukaan dilaksanakan. Kemudian di sini kita ceritakan hambatan, tantangan, apa saja yang perlu diperbaiki lagi untuk di pertemuan berikutnya. Nah, itu menjadi salah satu forum diskusi yang baik untuk kita melaksanakan rencana kepramukaan yang matang. Dan berikutnya, selain dari rapat, kita juga ada namanya diskusi tentang SKU. SKU itu maksudnya apa? Jadi butir-butir ini kita kembangkan lagi. Maksudnya butir ini bagaimana? Apakah dari butir ini bisa kita laksanakan secara eh, bersama-sama? Maksudnya untuk golongan siaga bisa kelas 1 sampai kelas 2, kemudian kelas 3 kolaborasi dengan kelas 4, sehingga ada pertemuan antar kelas. Kemudian selain ada rapat, ada diskusi, kemudian ada pengembangan diri. Nah, kebetulan Kuarcap memfasilitasi semua Bapak Ibu guru tingkat sekolah dasar maupun SMP maupun SMA dalam KMD atau kursus mahir dasar diperuntukkan bagi Bapak Ibu guru. Nah, untuk pelayanan ini dilaksanakan oleh Kuarcap. Dan kebetulan di sekolah kami saat ini sesuai data yang ada, saya tahun kemarin baru saja menyelesaikan KMD tingkat golongan siaga yang dilaksanakan dengan dua cara, nggih, yaitu ada indoor dan outdoor. Indoornya dilaksanakan di SDN Tegalharjo, dilaksanakan selama 3 hari. Kemudian untuk outdoornya dilakukan dengan berkemah juga selama 3 hari 2 malam di lapangan Karanglo Tawangmangu Karanganyar. Itu salah satu bentuk pengembangan diri dari pembina. Nah, selain itu, setelah dilakukan adanya pengembangan, kita juga bersama-sama untuk melakukan pelatihan. Pelatihan ini bisa secara pelatihan pendidikan karakter atau pengembangan kurikulum, dan yang terakhir tentu saja harus dilakukan adanya refleksi dan evaluasi bersama. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima Ya, kasih, Ibu. Mungkin dilanjutkan pertanyaan oleh teman-teman yang lain. Baik, Bu. Selanjutnya saya izin bertanya apakah suara saya sudah terdengar? ya sudah, bisa lebih keras sedikit ya, Mbak. Oh iya, Bu. Untuk pertanyaannya yaitu apa metode membina yang paling efektif digunakan di gugus depan SDN Cinderejo? Ya, metode membina yang paling efektif di gugus depan kami dalam kegiatan kepramukaan bisa bergantung dalam berbagai faktor ya, salah satunya usia anak, kemudian minat anak, dan juga apa yang akan kita capai pada pertemuan pendidikan kepramukaan tersebut. Dan metode yang paling sering kita gunakan adalah metode bermain. Anak-anak sangat antusias sekali jika dilaksanakan dengan metode bermain. Ada permainan besar atau permainan kecil. Selain metode bermain, juga ada metode demonstrasi. Jadi, anak melihat dahulu proses bagaimana pembina melakukan demonstrasi, misalnya membuat simpul atau menggunakan kompas dan lain sebagainya. Kemudian anak sendiri nanti yang akan mempraktekkan. Setelah itu ada metode diskusi. Jadi guru memberikan, maaf, maksud kami pembina memberikan merangsang pemikiran mereka, kita berikan masalah dan bagaimana mereka berkomunikasi dengan temannya dalam satu kelompok atau satu regu atau satu barung untuk melakukan diskusi dan menentukan bagaimana solusi dari permasalahan yang kita berikan. Kemudian ada metode proyek. Proyek ini biasanya
kita menggunakan alat dan bahan untuk membuat suatu karya. Oke, ini untuk menampilkan kreativitas anak. Kita bangun kreativitas anak dengan misalnya kita manfaatkan barang-barang bekas di sekitar kita. Contohnya yaitu botol bekas. Nah, botol bekas nanti kita manfaatkan menjadi apa? Misalnya bisa menjadi bagian dari bunga atau menjadi vas bunga. Kalau atau menjadi tempat pensil dan tempat minuman anak. Nah, ini sebagai salah satu bukti dari proses metode proyek. Anak membuat, dan ini dari botol bekas ya, kemudian ditambah dengan catnya dari cat besi. Anak cukup menyiapkan cat dan kuas dan juga thinner. Selain belajar membuat eh, barang bekas menjadi barang baru, ada banyak proses di dalamnya. Satu, anak belajar mengenai menyebutkan alat, menyebutkan bahan, kemudian caranya bagaimana sehingga bisa menjadi benda yang seperti ini. Kemudian anak bisa juga ketika mendapatkan permasalahan ketika mengecat. Seringkali kita temukan bahwa satu dua anak menumpahkan cat. Nah, bagaimana solusinya untuk menyelesaikan? Nah, anak selain bisa mengetahui bagaimana proses membuat benda, anak juga bisa menemukan cara sendiri untuk menyelesaikan masalah ketika proses proyek ini dilaksanakan, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi ya kata-kata seperti itu. Ada juga karya-karya lain. Izin saya tampilkan J. Ini salah satunya ada sandal. Ini dari kresek. Ini juga salah satu bentuk kreativitas anak untuk memanfaatkan dari sampah plastik. Ada juga kalau dari segi kebudayaan, anak membuat seperti buku. Nah, ini salah satu adalah budaya Kalimantan. Nah, anak di sini menyusun seperti pop up. Ini semua karya-karya anak dan mereka kita fasilitasi. Kenapa anak bisa menemukan dan menjawab? Ini kita fasilitasi melalui dengan Chromebook. Alhamdulillah sekolah kami mendapat bantuan Chromebook pada tahun 2022, kalau tidak salah, mohon izin. Mendapatkan Chromebook sejumlah 10 atau 15, nah itu bisa kita manfaatkan untuk anak selain belajar membuat produk, mereka juga tahu bagaimana produk ini dapat dihasilkan bisa melalui IT. Ya. Ini mereka mengakses Chromebook seluas-luasnya. Juga ada metode pendekatan yang lainnya yang kami sampaikan kepada anak, yang itulah tujuan kami apa? Untuk anak-anak dapat merasa senang dalam proses pembelajarannya. Tentunya kami harus membuat nyaman proses pembelajarannya dengan metode-metode yang sudah kami ajarkan kepada peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Terima kasih. Baik, Bu, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain yang akan bertanya. Baik, Ibu, saya izin memberikan pertanyaan. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana Gudep Ibu memastikan kesinambungan pembinaan dari siaga ke penggalang lalu ke penegak? Terima kasih. Melalui kesinambungan antara kesinambungan siaga ke penggalang, lalu ke penegak. Mohon izin karena kami masih dalam tingkat sekolah dasar, jadi untuk penegak belum dilaksanakan di tingkat sekolah dasar, tapi bisa dilaksanakan di tingkat kurang lebih SMA. Karena sesuai dengan golongan pramuka, untuk siaga kelas, umur, kita lihatnya umur J, usia 7 sampai 10 tahun masuknya golongan siaga, kemudian usia 11 tahun sampai 15 tahun masuknya ke penggalang. Dengan usia peserta didik kita rata-rata 7 hingga 12 tahun. Nah, bagaimana menghubungkan ke pembinaan di sekolah kami, khusus depan sekolah kami? Yang pertama adalah sama dengan sebelumnya yang sudah saya sampaikan, kami harus ada penyusunan program yang terintegrasi. Mohon maaf izin di tempat saya hujan deras. Semoga suara saya dapat terdengar, J. Ya. Yang pertama adalah penyusunan program yang terintegrasi. Maksudnya apa? Jadi kita ada rencana tahunan, rencana secara berkala, kemudian tema apa saja yang kita ambil, yang juga kita sinambungkan dengan kurikulum sekolah yang dilaksanakan. Jadi semuanya bisa sejalan. Dari program-program yang sudah ditentukan, kemudian
eh, semua pembina dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6 juga dilibatkan guru mapel. Kita melakukan diskusi untuk eh, bagaimana butir-butir SKU itu dapat kita selesaikan dalam satu kali pertemuan. Misalnya butir-butir menyebutkan bunyi Pancasila dan sila Pancasila. Biasanya ini untuk golongan siaga mula atau yang paling awal J itu biasanya cukup menyebutkan. Nah, itu apakah hanya dalam satu pertemuan atau dua pertemuan? Kemudian kita juga ada evaluasi. Jadi setelah dilaksanakan kepada peserta didik, ada evaluasi penilaian dari masing-masing Bapak Ibu guru, maaf pembina nggih. Penilaian kinerja, kemudian ada umpan balik dan revisi. Revisi ini maksudnya ketika ternyata apabila ada salah satu atau Bapak Ibu pembina yang mengalami kesulitan, kita diskusikan bersama apa yang menjadi permasalahan. Ternyata misalnya dengan siswa yang sejumlah 50, katakanlah kelas 1 dan 2 digabungkan dan hanya dilakukan oleh satu pembina, pasti akan membutuhkan ekstra tenaga untuk mengkondisikan, untuk menyampaikan ilmu dan lain-lainnya. Nah, ini ada yang terakhir yaitu evaluasi secara berkala. Dan juga kesinambungan antar pembina ini kami selalu mengingatkan untuk kegiatan bersama ini adalah kolaborasi. Jadi tidak ada uh, antara satu dua sendiri-sendiri, tapi semua dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Dan ini semua tentu dukungan dari Kamabidus kami, yaitu Ibu Farida Isnaini, yang selalu memberikan uh, nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk arahan bagi kami untuk menjalankan program rencana tahunan, khususnya pendidikan kepramukaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Untuk berikutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Baik, Ibu, apakah suara saya terdengar, nggih? Enggak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana struktur organisasi di Budep SDN Cinderejo? Terima kasih. Suara saya terdengar, J? Terdengar, Halo, Bu. selamat siang. Suara saya terdengar? Oke. Mohon maaf kalau saya agak sedikit keras ya, karena di sini hujannya deras sekali. Ya, bagaimana struktur organisasi di sekolah kami? Ya, struktur organisasi kami itu berdasarkan SK Kepala Sekolah. Berdasarkan SK Kepala Sekolah yang kami buat biasanya di tahun ajaran baru, tahun 2024 ini, yang mana bahwa dalam struktur organisasi kami dibagi menjadi 3 susunan, yaitu ada susunan pengurus majelis pembimbing gugus depan, kemudian susunan pengurus gugus depan, dan yang terakhir adalah susunan Dewan Kehormatan Gugus Depan. Adapun sebagai Kamabidus kami, tentu saja Ibu Farida Esina ini SPG, kemudian wakil ketua kami yakni Ibu Yeni Aliati, dan sekretaris kami adalah Ibu Mulyani, dan selaku bendara adalah Ibu Mary Kris Handayani. Dan di dalam kepengurusan gugus depan kami, 05.027 dan 05.028, ini ketua Budep, maaf, pembina Satuan Putra dipandu oleh Bapak Peter Nugroho, SPD, dan untuk pembina putri dipandu oleh saya sendiri, Putri Ayu Nurrohma SPD. Jadi gugus depan kami saya sampaikan ada nomornya nggih 05.027 ditujukan untuk golongan pramuka putra, sedangkan 05.028 itu ditujukan untuk golongan pramuka perempuan. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk struktur organisasi di sekolah kami. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi?
Baik, Ibu, izin untuk bertanya. Untuk pertanyaannya, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengelolaan gugus depan di SD Negeri Cinderjo, serta bagaimana cara dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan pembinaan peserta didik? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Izin jawab sih. Kesulitan dalam mengelola administrasi gudeg ya. Dalam di sekolah kami, di gugus depan SD Negeri Cinderejo, tentu ya setiap sekolah saya yakin pasti mengalami tantangan dan kesulitannya sendiri-sendiri. Namun kami selalu berupaya untuk melakukan perencanaan yang baik, kita manfaatkan teknologi yang ada, sehingga kami yakini agar tantangan ini dapat teratasi. Adapun kesulitan yang pertama adalah dokumentasi yang tidak lengkap. Jadi kadang-kadang pembina terbuai terbuai dengan kegiatan metode bermain atau lainnya bersama peserta didik dengan antusiasme anak-anak yang sangat senang ketika permainan besar, permainan kecil dan lain sebagainya, itu membuat kami lupa terlewat untuk mendokumentasikan secara video ataupun foto. Itu tentu sangat penting dan menunjang kami sebagai bukti bahwa kegiatan telah terlaksana. Kemudian ada juga data keanggotaan peserta didik yang tidak terupdate. Maksudnya tidak terupdate ini, mohon izin mungkin ada siswa dari kami yang pindah. Nah, ini ada perubahan data diri dan lain sebagainya. Ini membutuhkan surat-surat dan kelengkapan dari peserta didik yang mungkin saat itu belum bisa dilengkapi peserta didik, jadi kami memberikan kelonggaran untuk melengkapinya. Nah, ini perlu diupdate juga dalam data siswa. Dan juga salah satu hal lain yang menjadi hambatan adalah peralatan yang terbatas. Tersedia namun terbatas. Yakni perlunya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan juga uh, bagaimana kita menggunakan teknologi ini untuk bermanfaat bagi anak-anak dalam proses pendidikan pramukaan. Misalnya anak ingin mengakses bagaimana membuat simpul atau anak ingin mengakses bagaimana pioneering dan bagaimana cara melakukan penanganan dalam P3K. Dan tentu saja karena jumlah pembina yang terbatas dengan jumlah siswa yang besar, kita membutuhkan ekstra tenaga yang lebih untuk mengatasi itu semua agar proses ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan rencana pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di sekolah kami setiap minggunya. Dan cara mengatasinya tentu saja kita manfaatkan kembali teknologi yang apa kita gunakan, aplikasi-aplikasi pasti sudah banyak sekali beredar. Kemudian kita manfaatkan lapangan kita untuk melakukan permainan besar atau permainan kecil. Jadi tidak hanya lingkup satu golongan saja, tapi kita bisa melakukan dengan dua golongan, siaga dan penggalang sebagai kegiatan bersama. Kemudian ada pelatihan juga bersama. Dan sebelumnya kita juga pernah mengundang dari Warcak itu untuk kegiatan tali temali. Jadi kita langsung mendatangkan narasumber dari luar. Anak bisa belajar selain dari pembinanya, tapi juga uh, dari tokoh lain, maksudnya dari narasumber lain. Dan juga kunci dari semua ini adalah kolaborasi dan kerjasama antar pembina yang perlu terus dibangun bersama agar kita dapat mewujudkan pendidikan kepramukaan yang selaras dengan visi misi di pangkalan kami SD Negeri Cinderejo. Seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, Bu, izin bertanya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana strategi gudeg di SD Sidorejo dalam menarik minat peserta didik Ibu, agar peserta didik itu lebih aktif dalam kegiatan pramuka. Terima kasih. Maaf, Bu, bisa diulangi lagi ke Pak Danang? Oh ya, baik, Bu. Untuk pertanyaan saya, ini Bu, bagaimana strategi gudeg di SD Cinderejo untuk menarik minat peserta didik Ibu, agar peserta didik itu lebih aktif dalam kegiatan pramuka. Seperti itu. Terima kasih.
strategi yang menarik untuk peserta didik aktif dalam kegiatan pramuka menjadi poin penting untuk kita sebagai pembina agar dapat menghidupkan pendidikan kepramukaan atau ekstrakurikuler di lingkungan sekolah dasar. Bagaimana strategi kami adalah memberikan kegiatan yang relevan dan menarik. Ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. Yang pertama adalah kegiatan pramuka yang rutin kita laksanakan setiap 1 kali 1 minggu, dan saat ini dilaksanakan pada hari Jumat. Kemudian dulu kita pernah melaksanakan pesta siaga, tapi hanya untuk di lingkungan pangkalan gudeg sekolah kami saja. Jadi kami buatkan ada 10 pos, ada pos bumbung kemanusiaan, pos tali temali, pos sandi, dan lain sebagainya. Anak dibuat menjadi beberapa regu atau barung, kemudian mereka bergilir ke pos 1, pos 2, Mohon maaf Ibu tadi ada sedikit gangguan. ya, Langsung langsung aja dilanjut tadi sampai mana nggih? sampai mana? Pesta siaga kayaknya Bu. Ya. Oke. Eh, Selamat siang. Semoga terkendala tadi tidak menjadi halangan panjenengan untuk tetap aktif, tetap eh, aktif dan fokus dalam kegiatan ini, C. Semoga dapat dilancarkan seterusnya. Mohon izin saya ulangi dari awal sebentar, G. Ya, strategi apa yang dapat membuat minat anak menjadi tumbuh aktif? Ini tentu penting menjadi pengelolaan gugus depan di sekolah kami. Yang pertama adalah kegiatan yang relevan dan menarik. Contohnya adalah kami melaksanakan pesta siaga lingkup kecil hanya di sekolah kami yang pernah kami laksanakan di tahun 2023. Ini diikuti oleh seluruh peserta kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kami membuatkan 10 pos dan setiap pos nanti ada pembina, dan pada saat itu kami juga dibantu dari kepramukaan narakarya dari UNS tahun 2023 yang pendidikannya dimulai bulan November kalau tidak salah sampai bulan Maret, dan kita melaksanakan pesta siaga kecil itu kalau tidak salah di bulan Maret. Nah, kita dibantu oleh uh, beliau. Ini membantu kami juga dalam proses pendampingan peserta didik kami. Nah, kegiatan kami itu membuat pos-pos yang itu tuh menarik bagi siswa. Mereka mengumpulkan poin di setiap posnya. Dan satu regu ini kami beri fasilitasi 8 sampai 10 anak. Jadi biasanya ada barung merah, hijau dari golongan putra atau golongan siaga putri. Kemudian juga kami selalu turut aktif juga untuk kegiatan kepramukaan di tingkat Kuaran, Kuaran Banjarsari. Ya, ini salah satunya adalah pesta siaga yang dilaksanakan seluruh sekolah di Kecamatan Banjarsari, mengirimkan kontingennya 1 atau 2 barung, bisa barung putri atau barung putra. Nah, sekolah kami pada tahun 2023 mengirim 1 barung merah putri yang diwakili oleh 8 peserta didik kami di kelas 4 dan kelas 3. Karena usia yang harus sesuai dengan prosedur usianya adalah 7 sampai 10 tahun. Jadi jika ada peserta dari sekolah lain yang mengirim dari usia 11 tahun, tentu saja akan mendapat diskualifikasi. Nah, pada tahun 2023, Alhamdulillah kita mendapatkan prestasi. Kita juara 3 barung putri dari golongan pramuka siaga. Sehingga pada tahun 2023, setelah di tingkat Kuaran, kita maju ke tingkat Kuarcap. Di Kuarcap ini kita dipertemukan dengan belasan sekolah lainnya. Namun pada kesempatan di tingkat Kuarcap, kami belum mendapatkan juara. Yang saat itu masih ada beberapa hal yang ternyata masih perlu kita pelajari kembali. Ini bukan menjadi hal yang melemahkan kami, tentu saja menjadi evaluasi kami. Kenapa kami tidak berhasil? Ada hal-hal apa? Nah, itu menjadi evaluasi bersama untuk peningkatan bersama. Kemudian ada juga kegiatan di bulan Agustus. Ini adalah tingkat Kuaran juga difasilitasi oleh Banjarsari. Yakni ada kemah Persari, perkemahan 1 hari. Ini biasanya dilaksanakan tanggal 13 sampai 14 Agustus yang diikuti oleh golongan penggalang.
Jadi yang bisa mengikuti biasanya usia 11 tahun ke atas. Dan umumnya kami mengirim dari kelas 5 atau kelas 6 untuk ikut aktif. Nah, pada tahun ini, kalau tahun 2023 kami mengirim regu putri, tahun ini kami harus mengirim regu putra karena sesuai dengan aturan sebaiknya ada giliran. Jadi selain putra juga ada putri. Jika di dalam aktivitas berkemah itu anak-anak belajar bagaimana bertahan diri di lingkungan luar, walaupun sebenarnya semua fasilitas kami bentuk sediakan ya, karena anak-anak perlu merasa nyaman di lingkungan yang baru. Tetapi mereka tetap senang dan antusias sekali dalam proses pembelajarannya. Mereka tidak hanya belajar dengan teman-temannya satu kemah, tapi juga berkenalan dengan teman-teman di sekolah lain, pangkalan lain. Itu juga sangat seru sekali. Mereka belajar pioneering, bermain bersama, kemudian juga ada aktivitas pentas seni bersama. Dan selain itu, pada tahun ini kami juga diundang mengisi acara Dunia Anak di Radio Ria FM dan juga di Radio Konata Surakarta. Dilaksanakan pada bulan Oktober. Ya, kalau di Radio Ria FM kita laksanakan pada bulan Oktober tanggal 14 hari Minggu. Saat itu ada saya sebagai pembina putri, juga ada Ibu Farida sebagai Kama Bagus kami, dan kami mengajak juga dua peserta didik kami di kelas 4, yaitu Ananda Sakura dan Ananda Aziza, sebagai pengisi acara dalam Radio Ria FM. Di radio itu kami menjelaskan bagaimana proses kegiatan kepramukaan kami. Juga dilaksanakan di Radio Konata. Untuk di Radio Konata dilaksanakan pada hari Rabu. Rabu berikutnya ya, ini diwakili oleh pembina putra kami Bapak Peter Widi Nugroho, juga didampingi oleh pembina putri kami yaitu Ibu Mulyani selaku guru kelas 6 dan juga dua peserta didik kami, yakni dari siswa kelas 4 dilaksanakan di Radio Konata. Uniknya di sini adalah kalau di Radio Ria FM kami ada pemandunya. Jadi kami hanya sebagai pengisi saja, tapi kalau di Konata ini unik sekali. Jadi dari pembinalah yang akan memandu acara tersebut dari awal hingga akhir. Jadi di Konata nanti Pak Peter selaku pembina putra juga mengoperasikan peralatannya untuk misalnya menjawab telepon atau menyetel lagu pilihan kepramukaan dan juga melakukan tanya jawab dengan Ibu Mulyani dan dua peserta didik kami. Dan juga inilah yang menjadi antusiasme anak karena ada aktivitas tidak hanya di dalam sekolah, di pangkalan, tapi juga ada aktivitas di luar. Dan juga apapun keterbatasan di sekolah kami tidak menjadi halangan kami dan juga anak-anak untuk terus mengembangkan diri bersama-sama dalam proses pendidikan kepramukaan. Kurang lebih seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Ibu, pertanyaannya cukup itu saja dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah meluangkan untuk wawancara tugas kami ini. Terima kasih kepada mohon izin saya tidak hafal namanya, kepada teman-teman semuanya. Semoga dalam proses pendidikannya untuk memenuhi salah satu tugas dapat terpenuhi dan dapat terlaksana dengan baik, dapat dilaksanakan dengan lancar. Pesan kami adalah kami sebagai pelaku di lapangan, sebagai pembina kepramukaan, berpesan semoga kepada teman-teman kami yang masih dalam menempuh pendidikan, terus membangun semangat dan mengalami pengembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman yang kita tahu sendiri bahwa realitanya anak-anak perlu penekanan yang kuat khususnya dalam etika dan perilaku. Itu saja. Semoga hal-hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan perkataan yang tidak tepat, mohon izin saya minta maaf. Saya selaku yang ditunjuk oleh Ibu Farida Isna ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang. Bu.